Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Farel Sumampo dengan NIM 2302110606106. Saat ini saya akan mendemokan lab 7.1.6 yaitu Use Wireshark to Examine Ethernet Frame. Di sini resource yang diperlukan yaitu satu buah PC yang di dalamnya ada internet akses. Di sini saya menggunakan WiFi dan jangan lupa juga di sini harus terinstall Wireshark. Kita masuk ke dalam part yang pertama, yaitu examine the header fields in an Ethernet to frame, yaitu memeriksa field header pada frame Ethernet 2. Di dalam deskripsi part pertama ini, yaitu meninjau deskripsi dan panjang field header Ethernet 2. Nah, di dalam step yang pertama ini, header header frame Ethernet 2 mencakup field seperti preamble yang di dalamnya berisi 8 bytes, destination address atau alamat tujuan 6 bytes, dan di sini ada source address yang di dalamnya berisi 6 bytes dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke dalam step yang kedua, yaitu examine the network configuration of the PC atau periksa konfigurasi jaringan pada PC. Di sini kita akan masuk ke dalam CMD dan kita akan mengetik ipconfig/all. Dengan mengetik ipconfig/all di command prompt, kita bisa melihat detail jaringan. Nah, seperti ini. IP v4 address. Di sini juga ada default gateway yang akan kita perlukan nanti. Dan ada physical address atau MAC address. Sekarang kita lanjut ke dalam step yang ketiga, yaitu examine Ethernet frames in a Wireshark atau periksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Sekarang kita akan masuk ke dalam Wireshark. Kita masuk karena saya menggunakan WiFi, jadi kita akan masuk ke menu WiFi. Nah, di sini di step yang ketiga kita akan memfilter hanya pada bagian ARP dan ICMP. Jadi di sini kita ketik
LP, CNP. Lalu kita jalankan. Nah, di sini belum muncul semua. Jadi kita akan masuk ke command prompt untuk melakukan ping. Kita akan melakukan ping pada default gateway, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini berhasil di sudah berhasil terkirim untuk pingnya. Nah, dan di sini telah muncul, telah telah difilter, jadi hanya muncul ARP dan ICMP-nya. Selanjutnya, kita akan melihat, kita akan memeriksa isi header Ethernet 2 dari ARP request. Nah, yang ini ARP request. Kita akan periksa satu-satu. Di sini pada preamble, not shown in capture. Jadi, proses tersebut hanya di dalam hardware-nya. Jadi tidak ter tidak tertampil di sini. Selanjutnya untuk destination address di sini Lithium Techno, yaitu 9C 2F 9D 72 1A 9F. Dan untuk source address-nya di sini ada Fiber Hometel 8B 98 F8 dan seterusnya. Dan yang selanjutnya ada frame type. Ini ARP 0 X0806. Dan selanjutnya yaitu data ARP. Sini kita telah membuka ARP request. Dan yang terakhir ada FCS. Tidak terlihat juga. Tidak terlihat juga di sini. Karena FCS ini digunakan di dalam NIC untuk mengidentifikasi error saat melakukan transmisi data. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Yang pertama, what is significant about the content of the destination address field?
Ini ini adalah alamat broadcast. Broadcast. Yang kedua, why does the PC send out a broadcast RP prior to sending the first ping request? Jadi jawabannya yaitu untuk mencari tahu MAC address dari gateway. Yang ketiga, apa MAC address di dalam source dari first frame? Di sini itu 10 07 1D 8B 98 F8. Selanjutnya, what is the vendor ID of the source nick in the IRP request? Ini jawabannya yaitu di tiga angka terakhir dari source. Yang ini 72 eh 8 8B 98 F8, yaitu tiga bytes terakhir. Dan selanjutnya, what portion of the MAC address is the OUI? Jawabannya yaitu 3 byte pertama, yaitu 10 07 1D. Dan yang terakhir, apa NIC serial number dari source ini? Rupanya saya ada salah menjawab. Jadi kita mulai saja dari yang pertama. Yang pertama, apa yang penting dari isi field alamat tujuan? Alamat tujuan bisa broadcast ke semua perangkat atau unicast, satu perangkat spesifik. Contohnya, yaitu alamat FF yang artinya adalah broadcast. Yang kedua, kenapa PC bisa mengirim broadcast ARP sebelum ping pertama? Karena PC belum tahu MAC address gateway. Jadi, ARP ini dipakai untuk mencari tahu hal tersebut. Yang ketiga, apa alamat MAC sumber di frame pertama? Di sini kita melihat bagian source di frame ARP, yaitu fiber home tail, dan di sini berisi nilainya. Yang keempat, apa vendor ID dari dari nick ARP request? OUI ini adalah 3 byte pertama dari MAC dari MAC. Jadi di sini 10 07 1D.
Sekarang kita masuk ke dalam soal nomor 5. What portion of the MAC address is the OE? Di sini adalah 6 digit pertama. 10071D, 8B, 98, F8. Dan yang terakhir, apa serial number dari source tersebut? Di sini 3 byte terakhir yaitu 8B, 9D, 98, F8. Sekarang kita masuk ke dalam part yang kedua, yaitu use Wireshark to capture and analyze Ethernet frame. Itu menganalisis frame Ethernet. Di sini kita stop dulu. Di dalam part 2 ini, kita akan menggunakan Wireshark untuk capture local and remote Ethernet frame. Kita akan melihat informasi dari frame heat field. Kita masuk ke dalam step yang pertama, yaitu determine the IP address of the default gateway on your PC. Tentukan alamat email dari IP default gateway. Karena tadi kita telah melakukannya di part 1, IP default gateway di sini masih tentu saja masih sama, yaitu 192.168.1.1. Kita masuk ke dalam step yang kedua, yaitu mulai menangkap lalu lintas pada NIC kartu jaringan di PC saya. Kita akan masuk lagi ke dalam Wireshark. Lalu kita akan menyalakan kembali. Dan kita lanjut masuk ke dalam step yang ketiga, yaitu filter Wireshark to display only ICMP traffic. Jadi kita jadi kita akan filter hanya pada bagian ICMP. Di sini kita akan mengetik ICMP dan kita apply filter. Nah, sebelum itu, karena tidak muncul, jadi kita akan melakukan ping kembali pada default gateway yang sama. Nah, di sini telah berhasil terkirim untuk pingnya, dan di sini telah muncul ICMP. Selanjutnya, setelah ICMP telah kita filter, ini kita akan
hentikan dulu capturing traffic. Sekarang kita masuk ke 46, yaitu examine the first echo ping request in Wireshark atau periksa permintaan ping pertama. Sini. Selanjutnya, setelah kita klik frame yang pertama, kita akan melihat ping request di kolom info. Di sini, kolom info. Selanjutnya, kita akan melihat, kita masuk sini, kita akan melihat panjang frame di baris pertama, yaitu memiliki panjang 2165. Selanjutnya, kita akan melihat informasi Ethernet 2 pada baris kedua, itu di sini. Nah, di sini ada pertanyaan, what is MAC address of the PCNIC? Yaitu yang di sini adalah hardware home tail dengan MAC address yang ini. Berikutnya, what is the default gateway? Itu default gateway saya yang ini, 9C, 2F, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan pada bagian D. What type of RAM is display? Type-nya yaitu Ethernet 2. Yang ini. Apa alamat IP? Yang kedua, kita masuk ke dalam bagian E. Apa alamat IP address? Alamat IP address saya yang tadi itu 192.168.1.5. Dan untuk IP tujuan saya itu 192.168.1.1.
Selanjutnya, what do the last two highlight octet spell atau dua oktet terakhir yang disorot itu mengejak apa? Nah, di sini terdapat HI. Selanjutnya, what device and MAC address display as the destination address? Siapa tujuan MAC-nya? Yaitu MAC PC, karena gateway membalas ke pengirim awal atau source IP address. Sekarang kita masuk ke dalam part yang ketujuh, yaitu capture packet for a remote host. Pertama kita akan klik start capture. Terus di command prompt kita akan ketik ping www.isco.com. Nah, di sini telah berhasil terkirim. Lalu kita akan stop capture. Nah, pada bagian D, examine data baru pada paket Wireshark. Di sini, in the first echo ping request frame, what are the source and destination MSC address? Apa MSC source dan destinasi di ping pertama? Source-nya yaitu MSC PC dan destinasinya itu MSC Gateway, bukan Kisco langsung, karena saya lewat router WiFi. Yang kedua, apa IP source dari des apa IP source dan destinasi address? Kalau source-nya yaitu IPPC dan destinasinya yaitu yang telah kita ketik tadi, www.kisco.com. Yang ketiga, compare this address to the address you received in step 6. The only address that change is the destination IP address. Kenapa IP tujuan berubah tapi MAC tujuan tetap? Karena data keluar jaringan lokal, IP-nya ditunjukkan ke www.kisco.com, tapi MAC-nya tetap gateway karena semua paket keluar lewat gateway. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam reflection question. Warshak does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Warshak tidak menampilkan field preamble. Apa isinya? Preamble ini berisi bit-bit sinkronisasi, biasanya 7 byte 101010 tambah 1 byte, yaitu untuk memberitahu penerima bahwa data akan dikirim. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.